Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ke-12 dan kali ini kita akan membahas algoritma penjadwalan priority preemptif. Algoritma penjadwalan priority mempunyai dua skema. Yang pertama adalah penjadwalan dengan non-preemptif yang sudah kita pelajari minggu lalu. Dan hari ini kita akan bahas yang kedua yaitu skema preemptifnya. Algoritma penjadwalan priority preemptif adalah sebuah algoritma penjadwalan yang dapat diinterupsi oleh proses lain yang mempunyai prioritas lebih tinggi. Pada priority preemptif terdapat 5 hal yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, pada penjadwalan priority preemptif, tabel mempunyai 4 kolom yaitu kolom proses, arrival time, burst time, dan priority. Yang kedua, proses yang pertama dijalankan adalah proses dengan arrival time terkecil. Yang ketiga, proses yang sedang jalan dapat dihentikan oleh proses lain yang mempunyai priority lebih tinggi. Yang keempat, sama dengan priority non-preemptif, minggu lalu, priority tertinggi adalah 1. Jika ada beberapa proses dengan prioritas yang sama, maka kerjakan proses yang datang lebih dulu. Ini adalah contoh soal priority preemptif. Perhatikan bahwa tabelnya ada 4 kolom, yaitu proses, arrival time dengan satuan mikrosecond, burst time dengan satuan mikrosecond, dan priority atau prioritas. Mohon diingat bahwa ini adalah urutannya, sedangkan yang digambar tetaplah burst time-nya. Dalam soal P1, arrival time 0, burst time 10, priority 3, P2, arrival time 3, burst time 1, priority 1, P3, arrival time 4, burst time 2, priority 2, P4, arrival time 5, burst time 1, priority 4, dan P5, arrival time 6, burst time 5, dan priority 1. Dari tabel tersebut Anda diminta membuat chart, tabel waktu tunggu, dan hitung average waiting time-nya untuk penjadwalan priority preemptif. Ini adalah pembahasan Gantt chart-nya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah P1 jalan pertama karena mempunyai arrival time terkecil yaitu 0. Maka P1 jalan pertama dari 0 arrival time-nya. Kemudian dalam soal tadi diketahui bahwa burst time-nya adalah 10. Maka saat jalan dari 0 sampai 3, muncullah P2, datanglah P2, perhatikan, cek apakah P2 lebih tinggi prioritasnya daripada P1. Jika iya, maka P2 menghentikan P1 pada saat P2 datang. Maka P1 dihentikan pada saat P2 datang, berhenti pada saat P2 datang, karena P2 lebih tinggi prioritasnya. Karena P1 sudah jalan 3 mikrosecond, maka di burst time-nya P1 sudah berkurang 3 sehingga P1 sisa 7 mikrosecond. Kemudian P2 jalan, lihat jika P2 mempunyai priority tertinggi yaitu 1, maka P2 akan dikerjakan sampai selesai. Artinya tidak ada yang bisa memotong P2, maka P2 jangan sampai selesai dari 3 ke 4. Maka P2-nya selesai sampai 0. Kemudian setelah P2 selesai dikerjakan, maka waktunya sudah sampai 4 mikrosecond. Nah, lihat 4 mikrosecond yang datang adalah P3. P3 yang datang, maka P3 jalan. Lihat. Nah, sudah 4 mikrosecond, maka P3 jalan. Lihat, P3 itu 2 prioritasnya. Lalu, lihat, di bawah P4 itu prioritasnya 4, lalu P5 prioritasnya 3. Perhatikan, jika di bawah P3 tidak ada lagi prioritas yang lebih tinggi dari 2, maka artinya P3 dijalankan sampai selesai. Maka P3 jalankan sampai 2 mikrosecond sampai selesai dan P3-nya habis, 0.
Ketika P3 selesai dikerjakan, waktunya sudah 6 mikrosecond. Sudah 6 mikrosecond, artinya semua sudah datang. Semua proses sudah datang sampai 6 mikrosecond ini, maka setelah P3 selesai, ke belakang ini tidak lagi mempertimbangkan arrival time, namun mempertimbangkan burst time dan priority atau priority. Maka perhatikan sisanya adalah P1 sisa 7, priority 3, lalu P4 burst time 1, priority 4, P5 masih 5, priority 3. Perhatikan bahwa P1 priority 3, P4 priority 4, dan P5 priority 3. Maka ada dua prioritas yang sama, yaitu P1 dan P5. Maka kita kerjakan dulu P1, sisa P1 7 mikrosecond, dikerjakan dari 6 sampai 13. Lalu kita mengerjakan P5 sebesar 5 mikrosecond dari 13 sampai 18. Terakhir baru mengerjakan P4 sebesar 1 mikrosecond dari 18 ke 19. Itu adalah Gantt chart priority preemptifnya. Kemudian dari Gantt chart itu kita buat tabel waktu tunggunya. Sama seperti SCF preemptif 2 minggu yang lalu, ada dua kemungkinan waktu tunggu, yaitu waktu tunggu untuk proses yang terpotong dan waktu tunggu untuk proses yang tidak terpotong. Untuk yang terpotong, maka rumusnya adalah waktu tunggu potongan kedua dikurangi waktu selesai potongan pertama. Dan jika tidak terpotong, maka rumusnya adalah waktu tunggu di Gantt chart dikurangi arrival time di tabel. Kita lihat yang terpotong hanya P1 di sini, maka P1 waktu tunggunya adalah 6 dikurang 3. 6 itu adalah waktu tunggu potongan kedua, dan 3 adalah waktu selesai potongan pertama. Waktunya 3. P2 tidak terpotong, maka waktu tunggunya adalah 3 dari Gantt chart dikurangi arrival time dari tabel 3, hasilnya 0. Lalu P3 nggak terpotong, maka waktu tunggunya adalah 4, waktu tunggu di Gantt chart, dikurangi 4, arrival time di tabel, hasilnya 0. Lalu P4, waktu tunggu di Gantt chart-nya 18, dikurangi 5 dari arrival time di tabel, hasilnya 13. Terakhir P5, 13, waktu tunggu di Gantt chart, dikurangi 6, waktu tunggu di tabel, sehingga 7 hasilnya. Kemudian dari hasil waktu tunggu tersebut, kita hitung rata-rata waktu tunggunya, yaitu jumlah semua waktu tunggu dibagi jumlah proses. Sehingga kita jumlahkan 3 tambah 0, tambah 0, tambah 13, tambah 7, sama dengan 23 dibagi 5, hasilnya 4,6 mikrosecond. Sehingga ini adalah hasil yang diinginkan, yaitu Gantt chart-nya, tabel waktu tunggunya, dan average waiting time-nya untuk soal yang pertama tadi. Kemudian dari sini kita bandingkan hasil pembahasan priority non-preemptif dan preemptif. Ya, ini adalah soal yang sama minggu lalu pada priority non-preemptif. Kita bandingkan hasilnya jika diminta membuat priority non-preemptif dan priority preemptif dari tabel yang sama. Ini adalah hasil untuk priority non-preemptif, kita bahas minggu lalu. Ini adalah Gantt chart-nya yang menghasilkan average waiting time 7 mikrosecond. Sedangkan untuk tabel yang sama, kita jalankan dengan priority preemptif, hasilnya adalah 4,6 mikrosecond. Kesimpulan dari hasil pembandingan tersebut adalah bahwa algoritma penjadwalan priority preemptif menghasilkan rata-rata waktu tunggu yang lebih kecil dari priority non-preemptif. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma penjadwalan priority preemptif lebih optimal dibandingkan dari priority non-preemptif. Demikianlah materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan lewat WA grup masing-masing kelas. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.